Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Dan di sini kami akan memberikan langkah-langkah mengerjakan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Langsung saja ke materinya. Penyajian data distribusi dalam tabel frekuensi statistika. Dalam statistika, penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi adalah cara untuk mengorganisasi data sehingga lebih mudah dipahami. Data mentah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu, dan setiap kelas menunjukkan jumlah data yang termasuk di dalamnya. Pengertian penyajian data distribusi dalam tabel frekuensi adalah metode penyajian data yang mengelompokkan data ke dalam interval tertentu dan menghitung jumlah data atau frekuensi dalam setiap interval. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tujuan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menyederhanakan data mentah sehingga lebih terstruktur. Yang kedua, menunjukkan pola distribusi data seperti konsentrasi atau penyebaran. Yang ketiga, mempermudah menganalisis data. Yang keempat, menjadi dasar untuk visualisasi grafik seperti histogram, poligon, frekuensi, atau OGIF. Dan yang terakhir, mempermudah penyimpulan karakteristik data secara keseluruhan. Ada 3 jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, frekuensi absolut. Jumlah atau banyaknya data yang masuk dalam suatu kategori atau kelas tertentu dalam sebuah distribusi frekuensi. Frekuensi absolut menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau kelompok nilai muncul dalam kumpulan data tanpa diubah ke dalam bentuk persentase atau proporsi. Yang kedua, frekuensi relatif. Ukurannya menunjukkan proporsi atau persentase data pada suatu kelas tertentu dibandingkan dengan total data yang ada. Frekuensi relatif digunakan untuk menggambarkan seberapa besar bagian data yang berada dalam suatu interval atau kategori dibandingkan keseluruhan data. Dan yang terakhir, frekuensi kumulatif. Jumlah total frekuensi dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang terkumulasi hingga kelas tertentu. Frekuensi ini digunakan untuk menunjukkan banyaknya data yang nilainya kurang dari atau lebih dari batas tertentu dalam distribusi. Adapun 5 komponen tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, interval kelas. Rentang nilai yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam tabel distribusi. Interval ini membagi data ke dalam beberapa kelompok atau kelas, sehingga pola distribusi data dapat dianalisis dengan lebih mudah. Yang kedua, batas kelas. Penyajian data pada tabel distribusi frekuensi adalah nilai yang menentukan rentang suatu kelas. Dalam distribusi data, batas kelas terdiri dari batas bawah dan batas atas yang digunakan untuk memisahkan kelas satu dengan kelas lainnya. Dengan menggunakan rumus, batas bawah sama dengan tepi bawah ditambah selisih antara kelas dibagi 2. Dan yang batas atas sama dengan tepi atas ditambah selisih antara kelas dibagi 2. Yang ketiga, panjang interval. Selisih antara batas atas dan batas bawah dari suatu kelas interval. Panjang interval digunakan untuk menentukan lebar setiap kelas agar data dapat dikelompokkan secara merata. Dengan menggunakan rumus, panjang interval atau I sama dengan range dibagi jumlah kelas. Yang keempat, titik tengah kelas. Nilai yang terletak di tengah-tengah setiap interval kelas. Titik tengah ini digunakan untuk mewakili seluruh data dalam kelas tersebut, terutama dalam perhitungan statistika seperti mean atau rata-rata. Dengan menggunakan rumus, titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Yang terakhir, frekuensi.
Frekuensi adalah jumlah kemunculan data dalam suatu interval atau kategori tertentu pada tabel distribusi frekuensi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering data tertentu muncul dalam kelompok yang sudah ditentukan. Selanjutnya, langkah-langkah penyajian data. Yang pertama, mengumpulkan data mentah yang akan dianalisis. Yang kedua, menentukan rentang data atau range, menggunakan rumus range sama dengan data maksimal dikurang data minimal. Dan yang ketiga, menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Dan yang keempat, menghitung panjang interval, menggunakan rumus panjang interval sama dengan range per panjang kelas. Dan yang kelima, menentukan batas kelas dan frekuensi setiap kelas. Dan yang terakhir, menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil perhitungan. Selanjutnya, pentingnya distribusi frekuensi. Yang pertama, mempermudah pemahaman data dalam jumlah besar. Yang kedua, mengidentifikasi pola distribusi data, seperti konsentrasi dan penyebaran. Yang ketiga, menjadi dasar analisis statistik untuk perhitungan rata-rata, median, dan modus. Yang keempat, membantu dalam membuat representasi visual data yang informatif, seperti histogram. Yang terakhir, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Adapun fungsi penyajian data. Yang pertama, mempermudah pemahaman informasi. Penyajian data seperti dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram membantu menyederhanakan data mentah sehingga lebih mudah dipahami. Hal ini memudahkan pembaca atau audiens untuk menangkap pola, tren, atau hubungan di dalam data dengan cepat. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Dengan penyajian data yang terorganisir dan jelas seperti menggunakan diagram batang atau pie chart, membuat keputusan dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat. Hal ini membantu mereka dalam membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang terukur. Selanjutnya, ada bentuk penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Pengertian tabel distribusi frekuensi adalah suatu bentuk penyusunan yang teratur mengenai suatu rangkaian data dengan menggolongkan besar dan kecilnya angka-angka yang bervariasi ke dalam kelas-kelas tertentu. Tujuan tabel distribusi frekuensi untuk memperoleh gambaran yang sederhana, jelas, dan sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam angka. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Diagram lingkaran atau PIE, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Gambar di samping adalah contoh gambar penyajian data dalam bentuk grafik. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu dengan cara pengerjaannya. Pertama, ini adalah contoh soal dari hasil ujian tengah semester atau UTS mata kuliah statistika pada sebuah kelas di Universitas PGRI Semarang, diikuti oleh 40 mahasiswa. Berikut ini adalah data nilainya yang diperoleh. Kemudian, caranya adalah pertama kita urutkan semua datanya terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, tentukan jumlah kelasnya, seperti ini. Kemudian, setelah tentukan jumlah kelasnya, yaitu kita cari range. Range, rumusnya yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Nilai maksimal dari data tersebut adalah 100, sedangkan nilai minimumnya yaitu 45. Jadi, pertama kita harus 100 kurangi 45 sama dengan 55. Setelah itu, kita mencari lebar intervalnya. Lebar intervalnya yaitu rumusnya yaitu range dibagi K, sama dengan 55 dibagi 7. Hasilnya yaitu 7,85. Kita bulatkan ke 8. Berikut ini adalah tabel-tabelnya.
Kemudian, kita susun semua kelas intervalnya sesuai tabel tadi. Kemudian, tentukan ujung kelasnya. Pertama ada ujung bawah kelas. Bisa dilihat angka di sekitar sini 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93. Sedangkan ujung kelas atas yaitu 52, 60, 68, 76, 84, 92, dan 100. Kemudian, kita cari titik tengahnya. Rumusnya yaitu setengah dalam kurung ujung bawah kelas tambah ujung atas. Jadi, pertama kita cari 45 plus 52, kemudian dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjut mencari batas kelas. Batas bawah kelas yaitu caranya adalah kita lihat angka di sini, kemudian hasilnya dikurangi 0,5. Sedangkan batas kelas atas yaitu lihat di sini, kemudian hasilnya B plus 0,5. Setelah semua angka tersebut ketemu, kita cari panjang kelas interval. Rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas dari data tersebut yaitu 52,5 dikurangi 44,5, hasilnya adalah 8. Berikut juga seterusnya. Kemudian, ini adalah data dalam grafik diagram batang. Bisa dilihat seperti ini. Dan ini adalah penyajian data dalam diagram lingkaran atau PIE. Hasil UTS statistika mahasiswa. Ini adalah angka-angkanya. Lanjut, kita kemudian bikin diagram atau kurva Oki. Ini adalah angka-angkanya. Yang biru ini adalah oktav positif, dan ini adalah oktav negatif. Kemudian contoh soal yang kedua. Diketahui data hasil ujian statistika 100 mahasiswa program studi manajemen. Ini datanya ada 100. Pertama, kita tentu saja mencari jumlah kelasnya. Bisa dilihat di sini rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log N log 100. 1 plus 3,3 dikali 2. Hasilnya adalah 1 plus 6,6 sama dengan 7,6. Kita bulatkan ke angka 8. Kemudian kita mencari range. Sama seperti tadi, range caranya yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Range dari data tersebut adalah 99. Dan range dan nilai minimumnya adalah 63. Jadi 99 dikurangi 63 sama dengan 36. Kemudian kita mencari lebar kelas intervalnya. Rumusnya sama seperti tadi. Range dibagi jumlah kelas atau apa? Sama dengan 36 dibagi 8 sama dengan hasilnya 4,5. Kita bulatkan ke angka 5. Dan berikut ini adalah data-datanya. Nilai dan frekuensi 60 sampai 65 ada 11 frekuensinya. Sedangkan 66 sampai 71 ada 21. Kemudian 72 sampai 77 ada 28. 78 sampai 83 ada 11. 84 sampai 89 ada 16. 90 sampai 95 ada 7. 96 sampai 101 ada 6. Semua jumlah total frekuensi ini ada 100. Dan lanjut. Susun seperti tadi kelas intervalnya. Kemudian kita cari ujung bawah kelas. Ujung bawah kelas dapat dilihat di sini ada 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. Kemudian ujung atas kelas. Ada 65, 71, 77, 83, 89, 95, 101. Kemudian kita cari titik tengah. Titik tengahnya yaitu sama rumusnya seperti tadi. Setengah dikali ujung bawah plus ujung atas. 60 ditambah 65 bagi 2 hasilnya 62,5. 66 tambah 71
bagi 2 hasilnya 68,5. 72 tambah 77 bagi 2 hasilnya 74,5. 78 tambah 83 bagi 2 hasilnya 80,5. 84 ditambah 89 dibagi 2 hasilnya 86,5. 90 tambah 95 bagi 2 hasilnya 92,5. 96 ditambah 101 dibagi 2 hasilnya 98,5. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita susun satu persatu seperti ini, kemudian kita cari batas bawah kelasnya. Bisa dilihat ujung kelas bawah di sini adalah 60. Secara otomatis kita harus mengurangi semua ujung di sini dengan 0,5. Hasilnya seperti ini, 59,5, 65,5, 71,5, 77,5, 83,5, 89,5, dan 95,5. Kemudian kita cari juga batas atas kelasnya. Batas atas kelasnya di sini dilihat ujungnya adalah 65, 71, 77, 83, 89, 95, dan 101. Semua angka di sini kita tambah 0,5. Hasilnya 65,5, 71,5, 77,5, 83,5, 89,5, 95,5, dan 101,5. Kemudian setelah hasil tersebut kita temukan, kita cari panjang kelas intervalnya. Pertama, batas atas dikurangi batas bawah. Kita ambil contoh saja. Pertama, batas atas yang bisa dilihat di sini adalah 65,5. Kemudian kurangi batas bawah 59,5. Hasilnya sama dengan 6. Setelah itu kita bikin diagram batangnya. Di sini terlihat 60 sampai 65 datanya segini, 66 sampai 71 segini, 72 sampai 77 seperti ini, 78 sampai 83 seperti ini, 84 sampai 89 seperti ini, dan seterusnya. Sama seperti tadi, selanjutnya penyajian tata dalam diagram lingkaran atau UPY. Dilihat warna angkanya seperti 60 sampai 65 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut bikin okifnya. 60 diagram okif yang berwarna biru, garis biru ini adalah okif positif dan yang berwarna oranye ini adalah okif negatif. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.